Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rohini dari SMA Negeri 1 Segending. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Adapun indikator yang harus kita capai adalah sebagai berikut. Jika membahas akuntansi, maka yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah sejarah akuntansi. Akuntansi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematika, yaitu Luca Pacioli, yang berasal dari Italia. Luca Pacioli menerbitkan sebuah buku yang berjudul Summa de et Arithmetica, Geometrica Proportionatica. Akuntansi mulai dikenal sejak abad 1914. Seiring dengan berkembangnya waktu, sistem akuntansi berkembang dari sistem kontinental hingga sistem Anglo-Saxon. Akuntansi terus berkembang ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Hingga seiringnya dengan berkelanjutannya waktu, Indonesia mulai menggunakan sistem akuntansi Anglo-Saxon. Setelah mempelajari tentang sejarah akuntansi, kita juga perlu mengetahui definisi akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa dunia. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi, serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang signifikan dan dalam bentuk satuan uang. Indikator selanjutnya adalah tentang pemakai informasi akuntansi. Ada dua pihak pemakai informasi akuntansi, yaitu pihak intern dan ekstern. Pihak intern adalah pihak yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian organisasi seperti manajemen, pemasaran, kepala bagian produk, dan direktur keuangan. Sedangkan pihak ekstern yaitu seperti pemilik pemerintah, calon investor, pemasok, karyawan, kreditur, dan masyarakat. Adapun kegunaan informasi akuntansi bagi pihak pemakai. Contohnya, bagi pemerintah, informasi akuntansi berguna untuk besarnya pajak bagi kreditur yang berkepentingan untuk memutuskan apakah kredit perusahaan dan dapat diperpanjang atau diperbesar. Pada karyawan, berkepentingan untuk mengetahui apakah hak-hak yang didapat oleh perusahaan. Indikator selanjutnya adalah karakteristik kualitas informasi akuntansi. Ada 4 karakteristik informasi akuntansi. Yang pertama, dapat dipahami. Artinya, laporan keuangan yang harus mudah dipahami oleh pihak pemakai. Yang kedua, relevan. Artinya, laporan keuangan mampu memenuhi kebutuhan pemakai dalam membantu mengambil keputusan ekonomi. Yang ketiga, keandalan. Artinya, laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Artinya, kebenaran dari informasi keuangan dibandingkan dengan laporan keuangan suatu perusahaan antar periode informasi. Indikator selanjutnya adalah asumsi dan prinsip dasar akuntansi. Asumsi dasar akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu kesatuan usaha dan kelangsungan usaha. Prinsip akuntansi yaitu yang pertama, prinsip biaya historis, yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan, yang ketiga, prinsip mempertemukan, yang keempat, prinsip konsistensi, yang kelima, prinsip pengungkapan penuh. Indikator selanjutnya adalah bidang akuntansi. Kebutuhan informasi keuangan mungkin berkembang, baik dari segi jenis maupun jumlahnya, menuntut disajikannya informasi keuangan secara akurat dan cepat. Adapun bidang-bidang akuntansi yaitu pertama, akuntansi keuangan, yang kedua, akuntansi manajemen,
Yang ketiga, akuntansi pemeriksaan. Yang keempat, akuntansi biaya. Yang kelima, akuntansi perpajakan. Yang keenam, akuntansi pemerintah. Yang ketujuh, akuntansi anggaran. Yang kedelapan, akuntansi sektor publik. Dan yang kesembilan, sistem informasi akuntansi. Indikator selanjutnya adalah profesi akuntansi. Profesi akuntansi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, akuntansi publik, yaitu orang yang berprofesi sebagai auditor bebas, independen terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, akuntansi perusahaan, yaitu orang yang bekerja di suatu perusahaan dan bertanggung jawab atas fungsi akuntansi tertentu. Yang ketiga, akuntansi pemerintah, yaitu orang yang bekerja pada badan pemerintah yang tugasnya mengawasi kekayaan dan keuangan negara. Yang keempat, akuntansi pendidik, yaitu orang yang mengembangkan dan mengajarkan akuntansi. Indikator selanjutnya adalah etika profesi akuntan. Etika merupakan persoalan penting dalam akuntan, karena akuntan diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambil. Adapun prinsip etika profesi akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Indikator terakhir adalah kelompok akun. Kelompok akun dibagi menjadi 2, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real adalah laporan neraca, dibagi menjadi 3, yaitu harta, uang, dan modal. Akun nominal atau laporan laba atau rugi menjadi 2 bagian, yaitu beban dan pendapatan. Macam-macam kode akun: yang pertama, kode numerikal; yang kedua, kode desimal; yang ketiga, kode kelompok; yang keempat, kode blok; yang kelima, kode stencil desimal; yang keenam, kode mnemonik; yang ketujuh, kode kombinasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.